Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel Suci Khairia. Mungkin udah lama banget di sini aku nggak bikin video. Maaf banget karena memang kemarin crowded urusan kerjaan. Jadi memang 3 bulan terakhir udah kayak kerja rodi banget. Jadi memang baru sempat bikin konten teman-teman. Jadi kali ini selamat aku ucapin buat teman-teman yang bisa lanjut ke tahap SKB CPNS tahun 2021 dan aku bakal share ke kalian sebenarnya gimana sih cara taklukin wawancara seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2021. Karena yang kita tahu ketika nanti hasil kelulusan CPNS di sini adalah integrasi dari nilai SKD sama SKB. Dan memang bobot SKB sendiri pasti jauh lebih besar sehingga memang lebih menentukan untuk kelulusan kalian. Tapi sebelumnya, kalian bisa subscribe dulu channel Suci Hoiria. Keep on watching teman-teman and stay tune. Oke, tadi aku udah welcome back. Jadi memang nggak lepas dari 4 poin di sini. Mulai dari persiapan. Sebenarnya persiapan yang kayak apa sih? Nah, di sini benar-benar persiapan yang kiranya nanti bakal kalian tahu sama-sama kita bahas sama-sama. Persiapan yang kayak apa? Apa hanya persiapan sekedar baca? Atau yang seperti apa? Nanti kita bahas. Kemudian penampilan, emang penampilan penting ya? Penting nggak penting? Oke. Nanti juga bakal ada cara jawabnya. Grogi itu wajar nggak sih? Nanti kita bahas sama-sama. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memang terkait dengan SKB CPNS. Jadi di sini aku spesifikasinya memang lebih ke wawancara untuk SKB CPNS 2021. Oke, kita bahas dari persiapan dulu. Di sini benar-benar aku mau benar-benar aku bilang pengen kasih bukti konkretnya ya bahwa persiapan pengetahuan itu benar-benar jadi poin penting. Kenapa banyak benar-benar tadi ya? Oke, skip. Di sini materi wawasan calon CPNS itu sangat berarti karena apa? Ini jadi dasar kalian, jadi fondasi kalian ketika kalian mau ketemu orang alias mau ketemu interviewer kalian, pewawancara kalian. Jadi, di sini aku bisa bilang poin A itu adalah banyak baca regulasi. Sebenarnya regulasinya seperti apa? Yang pasti ini nggak lepas dari yang namanya peraturan pemerintah atau mungkin peraturan menteri atau mungkin peraturan gubernur. At least apa aja pokoknya intinya peraturan ya. Kalau memang kalian di sini adalah jabatan-jabatan fungsional biasanya ada Permenpan RB. Nah, kemudian nanti kalau memang jabatan-jabatan lain kalian bisa sesuaikan. Atau mungkin nanti ketika kalian di sini tipe yang fungsional atau mungkin pelaksana, mungkin yang fungsional, di sini bakal ada jabatan ini akan mengumpulkan angka kredit, di mana angka kredit ini nantinya kalian memiliki instansi pembina. Nah itu kalian bisa baca lagi regulasinya. Instansi yang kalian tuju juga baca regulasinya, baca kasus-kasusnya mungkin atau mungkin kasus dalam artian di sini info-info terbaru atau mungkin punya program prioritasnya dari instansi itu. Jadi benar-benar kalian harus tahu dan banyak baca regulasi. Kalau dulu aku di Kementerian Desa tuh aku baca terkait program prioritas di mana ada 4. Salah satunya mungkin ada dana desa seperti itu. Nah, itu yang jadi prioritasnya. Jadi, kalian ketika kalian nanti mau daftar, banyakin baca regulasinya. Banyakin baca informasi terkait instansi yang kalian tuju. Kemudian yang B, pelajari tugas, fungsi, dan wewenang jabatan. Kalau memang di sini untuk tipe-tipe yang fungsional, biasanya dia udah menaungi di Permenpan RB-nya itu sudah ada tugasnya, sudah ada fungsinya dan jabatan kalian tinggal baca aja. Kalian pahami benar-benar tugas kalian fungsinya apa. Karena nantinya pasti bakal penanya atau mungkin interviewer bakal nanya kalian, apa yang bakal kalian lakuin ketika kalian tuh join ke instansi mereka atau mungkin apa yang bakal kamu berikan ke kami. Ini contoh pertanyaan ya, apa yang bakal kamu berikan ke kami kalau kami meng-hire, merekrut Mbak Suci nih misalkan. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan ini dengan mempelajari tugas, fungsi, dan wewenang kalian. Kalau misalkan ini auditor, kalian juga bisa jawab sesuai dengan fungsi kalian, gitu ya. Kemudian juga di sini pahami jenjang jabatan. Di sini opsional, tapi kemarin aku sempat ditanya ini. Aku ditanya tentang jabatan, jenjang jabatan sesuai dengan kategorinya. Misalkan kalau di aku itu ada 2 kategori, ada kategori keterampilan dan ada kategori keahlian. Kebetulan karena aku S1, waktu itu dapat yang keahlian ya teman-teman. Jadi ada PSM pertama, PSM muda, PSM Madya, dan PSM utama. Jadi hal itu yang bisa nanti siapa tahu ditanyain sama pewawancara. Kemudian juga di sini aku kasih note-nya apa? Kalau misalkan nanti interviewer tanya ke kalian, ada pertanyaan, kalian bisa jawab dengan pertanyaan terkait
regulasi atau mungkin terkait jabatan kalian. Karena di sini kelihatan banget kalau kalian tuh antusias dan udah cari referensi atau mungkin bisa dibilang kalian tuh tertarik untuk bisa masuk di instansi yang kalian pilih. Gitu ya teman-teman ya. Next, di sini aku mau bahas terkait penampilan. Sebenarnya penampilan calon CPNS itu yang gimana sih? Harus good looking atau harus yang murah senyum? Aku bisa bilang bahwa good looking. Kan ada ya keadilan sosial bagi masyarakat good looking gitu di Instagram mungkin banyak. Cuman yang aku tahu di sini penampilan itu penting. Mungkin ada yang bilang penampilan gak penting, apa. Tapi kalau di aku penampilan itu penting. Kenapa? First impression ketika kamu ketemu orang pertama kali yang dilihat itu yang kelihatan itu penampilan kalian. Kalau kalian udah mukanya kucel kayak gak mandi, baju kalian kusut, terus kalian mungkin yang cowok gak sisiran. Oh my god, orang juga kayak ngelihat kalian juga udah males duluan gitu loh. Bawaannya juga kayak bad mood gitu. Jadi memang kenapa penampilan itu penting? Ya itu tadi. Karena memang berkaitan sama apa yang ditimbulkan. Kayak mirroring gitu. Ketika kamu ketemu orang, dia senyum, kamu juga bawanya pasti senyum gitu. Perhatikan penampilan. Jadi ini penting ya. Yang pertama nih perhatikan penampilan. Itu tadi. Wawancara tuh bakal seneng ngelihat kalian kok kalian bawaannya tuh happy, ceria. Kaliannya juga rapi. Kan enak gitu ngelihatnya. Kadang kalau udah berantakan, orang juga bawanya kayak, ih anak ini kayak nggak ada persiapan. Nah, penilaian-penilaian seperti itu loh yang harus dihindari. Jadi memang penampilan itu penting. Oke, mungkin ada yang bilang don't judge the book by the cover, tapi ya kalau memang covernya perlu diperbaikin ya harus diperbaikin. Gitu teman-teman. Yang kedua, di sini harus percaya diri tapi jangan over. Kenapa aku bisa bilang jangan over? Kalian ketika mau diwawancara, pewawancara itu pasti menganggap kalian kan namanya anak baru ya. Orang baru mau masuk gitu kan. Kalau kalian tuh emang pinter banget, nggak masalah, itu poin buat kalian. Tapi ketika kamu ketemu sama atasan kalian atau mungkin kan kalau interviewer biasanya orang yang berpengaruh di instansi itu ya bisa minimal eselon 2 dan itu memang pejabat teman-teman, pejabat cuy, pejabat. Jadi ya tempatkan diri kalian kayak gelas setengah berisi. Gelas setengah berisi itu apa? Kalian punya bekal tapi kalian juga masih mau belajar menerima masukan, opini atau mungkin ilmu dari orang lain. Jadi percaya diri itu penting tapi nggak boleh over. Nanti terkesan kalau kalian tuh jadi kayak menggurui gitu loh. Karena aku punya kasus, ini referensi dari teman aku. Dia punya temen di mana SKD-nya ranking 1, SKBCAT-nya ranking 1, tapi begitu wawancara dan begitu hasil integrasi kelulusannya keluar, dia nggak lulus CPNS. Berarti ada problem di wawancaranya. Walaupun dia waktu itu melakukan sanggah, hasilnya nggak berubah. Berarti di sini wawancara itu juga menentukan teman-teman. Karena menurut aku ya, wawancara itu sifatnya subjektif. Apa yang orang lihat, apa yang orang nilai dari diri kalian, ya itulah yang bakal dia catat tentang nilai kalian, value kalian. Kalau memang kalian berlian, ya berlian aja. Ibarat padi tuh semakin berisi semakin merunduk. Ya kayak gitu aja. Jangan ngeliatin kalau kalian tuh jadi sok pinter banget. Nanti terkesan kalian jadi ya itu tadi sok pinter, menggurui. Anggap aja diri kalian setengah gelas tadi. Kalian punya bekal tapi juga kalian masih pengen mau belajar. Direm dulu kepintaran kalian. Tetap dengerin apa yang diberikan masukan dari si interviewer gitu teman-teman. Kemudian di sini aku bahas lagi tentang gestur tubuh. Kebanyakan beberapa kadang orang ketika grogi nggak sadar sama posisi duduknya, posisi santainya, atau mungkin posisi cara ngelipat kaki atau sebagainya. Jadi aku pengen benar-benar pahami attitude kalian. Jadi mulai dari kalian datang, mulai izin untuk duduk, mungkin ingin menyapa interviewer, itu semua dinilai dari gestur kalian. Kalau kalian duduk, saran aku jangan nyender ya, biar kalian kelihatan lebih siap. Bikin senyaman mungkin. Kalau kalian bawa tas atau bawa barang, simpan dulu di bawah biar kelihatan kalian lebih rileks aja. Pokoknya gestur yang kelihatan nyaman tapi nggak kelihatan kalian tuh males kalau duduk tuh ya. Nanti untuk urusan referensinya kalian bisa cari di YouTube atau mungkin di referensi lain. Oke, sekarang ke cara jawab pertanyaan. Cara jawab pertanyaan di sini susah-susah gampang karena di sini memang butuh skill dan aku bisa bilang emang butuh latihan juga, walaupun ini pertanyaan-pertanyaan aja atau mungkin diskusi-diskusi aja juga butuh persiapan. Sebenarnya ketika kalian ditanya, kalau kalian ditanya A, jawabnya A, gak usah jawab A, B, C, paham ya? Jawab pertanyaan itu secukupnya, to the point. Misalkan, Mbak Suci rumahnya di mana? Iya, rumah saya di Tangerang, misalnya seperti itu. Gak usah dijawab, iya rumah saya di Tangerang, belok kanan, nanti masuk jalan AB, masuk lagi jalan CD, ya jadi panjang gitu loh. Terkadang kalau kalian gak to the point aja, nanti akan menimbulkan pertanyaan baru, ditakutkan kalian jadi gak bisa jawab. Kemudian nanti kurangi juga kata e. Maksudnya apa sih kata e? Iya,
Coba Mbak Suci tolong perkenalkan diri. Iya, nama saya Suci Hoiria, biasa dipanggil Suci. Saya sekarang aktivitasnya, nah kata-kata kayak gini nih, yang terkadang interviewer tuh nilai kalian jadi kayak kurang persiapan dan sedikit bisa dibilang nggak percaya diri ya. Makanya kurang-kurangi kata-kata Kalau memang caranya sendiri gimana, harus benar-benar banyak latihan kalau ini. Coba sering-sering tampil atau mungkin sering-sering ngaca di depan kaca atau mungkin sering-sering ngomong sama orang biar kalian terbiasa untuk mengurangi kata lanjut, jual mahal. Sebenarnya jual mahal di sini apa sih? Bukan kayak cewek mau tarik ulur ke cowok gitu ya atau ke gebetan, bukan. Jadi jual mahal adalah tunjukkan bahwa kalian itu yang aku bisa bilang berlian ya. Kenapa? Kamu punya potensi, tapi juga kamu nggak ngarep banget pengen jabatan ini. Sebenarnya kamu ngarep, tapi juga nggak yang terlalu memperlihatkan. Perlihatkan bahwa kalian memiliki pengalaman atau mungkin punya skill yang memang cocok dan dibutuhkan sama institusinya. Jadi misalkan kalian ditanya, kenapa sih saya harus pilih Mbak Suci? Atau kenapa sih saya harus memasukkan Mbak Suci? Karena kebetulan saat ini aktivitas saya sebagai ini, dengan jabatan sebagai ini, dengan aktivitas sehari-hari yang seperti ini. Dan saya rasa aktivitas ini akan mendukung dan menunjang untuk kegiatan yang saat ini akan saya pilih nantinya di jabatan yang Bapak Ibu berikan. Jadi jawab aja, ya memang kelihatan kalau kalian itu punya potensi, tapi juga nggak yang terlalu ngarep banget sama jabatan ini atau mungkin pekerjaan ini. Dan jangan lupa untuk selalu akhiri dengan senyum. Ketika kalian closing dengan senyuman, pasti nanti wawancara juga akan jawab dengan senyuman. Kalau orang jawab dengan senyuman, refleksnya biasanya akan memberikan penilaian yang baik juga untuk kalian. Oke, dan kemudian be yourself. Gak usah jadi orang lain, gak usah jadi karakternya orang lain. Kalau memang dia butuh yang seperti A, ternyata kamu berlawanan, ya tetap jadi diri kamu. Kalau memang dasarnya kamu punya value, kalian punya nilai juga gak bakal merubah kok konsekuensi dari kalau memang mereka butuh kamu, ya tetap aja kamu direkrut walaupun karakter kamu berbeda. Be yourself aja. Percaya aja sama jawaban kalian. Apa yang udah kalian sampaikan itu yang terbaik yang udah kalian berikan. Tetap tenang, karena terkadang grogi itu wajar. Kalian harus bisa nemuin satu cara gimana ngilangin rasa grogi kalian, karena memang ketika ketenangan emosional kalian tuh terlihat kalau kalian lagi panik. Kalau memang kalian tipe yang tenang, pasti nanti pewawancara mikir, oh anak ini tahan terhadap ini ya, under pressure ya, tahan terhadap kanan. Oh anak ini bisa nih kerja sama. Itu kelihatan emosionalnya. Kalau kalian tenang tuh tipe-tipe yang benar-benar dicari biasanya kalau di institusi. Stay positif. Kenapa? Ini sebenarnya relate sama yang sebelumnya. Percaya sama jawaban kalian dan tenang. Jika kalian juga udah merasa memberikan semua yang terbaik, stay positif aja. Apa yang kalian berikan itu yang terbaik, sehingga si pewawancara juga memberikan nilai yang terbaik untuk kalian. Berprasangka selalu baik, dan juga sisanya kita tinggal berserah dalam doa. Apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kalian. Gak usah menyalahkan kalau memang belum berhasil, atau mungkin wawancara kalian bisa bilang 70%, 60% sukses, gak masalah. Ini semua buat bahan belajar, bahan introspeksi juga untuk kedepannya. Tapi kalau kalian udah 100% percaya sama hasilnya baik, pasti juga nanti hasilnya akan baik kok. Nah, ini tadi kisi-kisi pertanyaan SKB CPNS wawancara. Kebetulan referensi ini dari aku sendiri. 2018 SKB wawancara di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sorry banget kalau misalkan referensi aku terlalu lama, 2018. Namanya wawancara itu nggak pernah berubah, hampir sama semuanya. Dari A sampai B itu hampir sama, jadi nggak masalah. Dulu aku pernah ditanya tentang 3 poin ini, integritas ASN, anti korupsi, sama tentang jabatan. Kemudian ini pertanyaan yang integritas ASN, aku ini ditanya sama eselon 2 aku. Beliau menanyakan, misalkan Mbak Suci di sini dipercaya, diberikan amanah untuk memegang uang sejumlah XXX. In case, di sini aku dikasih studi kasus ya, in case Mbak Suci butuh uang ini untuk bayar sekolahnya anaknya Mbak Suci. Apakah Mbak Suci bakal pakai dulu uangnya, tapi nanti tetap diganti? Si pewawancara atau si ibu ini, beliau menanyakan hal seperti itu. Kalian boleh jawab, aku nggak bakal jawab di sini. Kalian boleh jawab menurut referensi kalian atau mungkin menurut kalian yang seperti apa. Jawabannya tulis di komentar ya. Kemudian juga di anti korupsi, aku juga sempat ditanya sama psikolog. Kebetulan aku interview itu 2 kali. Jadi interview yang pertama itu sama psikolog, interview yang kedua itu dengan pejabat di lingkungan Kemendes. Jadi waktu itu ditanya sama psikolog, menurut Mbak Suci ketika Mbak Suci nih ketemu kasus, misalkan pemimpin atau mungkin pimpinan tertinggi di instansi Mbak Suci melakukan korupsi dan hanya Mbak Suci yang tahu, apa yang akan Mbak Suci lakukan? In case waktu itu, karena aku jawabnya juga karena ini menteri, posisi tertingginya di instansi saya adalah menteri, saya akan melakukan bla bla bla. Aku juga gak bakal jawab, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan selanjutnya aku sempat ditanya, ini yang tanya aku adalah pejabat fungsional di instansi aku. Kebetulan waktu itu jabatannya udah madya. Nah waktu itu aku disuruh menjelaskan bagaimana pendapat Mbak Suci tentang jabatan sesuai
kategori, dan apa yang Mbak Suci tahu tentang kategori tersebut, bisa disebutkan jenjangnya apa saja. Waktu itu aku sempat ditanya kayak gitu. Gitu deh, buat kalian yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin yang pertanyaan 1 sama 2 ya, karena ini nggak bisa lepas nih, integritas sama anti korupsi itu nggak bisa lepas. Buat kalian yang bisa jawab, kalian boleh tulis variasi jawaban kalian di kolom komentar. Aku tunggu. Dan yap, sekian. Udah sampai di closing, udah sampai di thank you. Oke, teman-teman, aku nggak nyangka semoga ini informasi ini bisa jadi manfaat untuk kalian ya. Dan ini juga bisa jadi salah satu bahan referensi untuk kalian ke depan nanti ketika kalian mempersiapkan diri pada wawancara SKB. Instansi manapun, teman-teman. Mau nanti instansi mungkin di tingkat kementerian atau lembaga, atau mungkin teman-teman yang di Pemprov, Pemda kalau memang ada. Kalau Pemda biasanya jarang sih, kebanyakan CAT. Tapi kebanyakan yang untuk teman-teman di kementerian ada wawancara, and you must be prepared. Kalian harus benar-benar prepare atas apa yang kalian kerjakan, yang udah kalian mulai, kalian harus akhiri dengan kebaikan juga. Itu teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh kasih like videonya. Kemudian juga tadi kalau kalian bisa jawab pertanyaan aku, boleh tulis pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan lain tentang komentar, atau mungkin kalian mau kasih komentar juga boleh. Tulis di kolom komentar. Share sebanyak-banyaknya ke teman, saudara atau rekan sekitar kalian, and don't forget to subscribe channel Suci Khairiyah. Hidupin juga loncengnya biar kalian dapat update video terbaru dari channel Suci Khairiyah. Stay tune teman-teman, ditunggu aja untuk video selanjutnya, and see you.